Saudara, saat ini pemerintah masih terus mengkaji menu ikan untuk masuk dalam program pemerintahan mendatang, yaitu makan bergizi gratis. Nah, kenapa ikan? Selain karena harganya yang murah, ikan ini juga memiliki protein tinggi untuk melawan stunting. Nah, pertanyaannya gimana caranya agar anak-anak ini makin menyukai makan ikan? Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mengolah ikan menjadi sebuah susu. Tetapi Anda jangan membayangkan susu ikan ini seperti susu sapi ya, saudara. Karena susu ikan ini berasal dari turunan hidrolisat protein ikan. Artinya daging ikan ini dihancurkan kemudian menghasilkan sebuah bubuk atau tepung, saudara. Nah, saat ini Kompas TV mendapatkan kesempatan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat langsung seperti apa pengolahan hidrolisat protein ikan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Ikuti terus laporan kami, saudara. Saudara, saat ini saya berada di tempat penggilingan hidrolisat protein ikan. Nah, yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah ikan petek sebelumnya yang berbentuk ikan, kemudian dihancurkan menggunakan alat penggiling. Dan hasilnya, saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca saat ini, saudara. Nah, ketika ikan-ikan ini dihancurkan, ini akan masuk ke dalam proses hidrolisat yang berada di belakang saya saat ini, saudara. Nah, ini adalah tempat hidrolisat protein ikan, di mana ikan-ikan yang tadi sudah dihancurkan, ini dimasukkan ke dalam alat hidrolisat ini, saudara. Hidrolisat ini merupakan alat untuk mengubah bentuk ikan yang sudah digiling menjadi sebuah cairan. Dan cairan itu sudah dicampur dengan enzim, saudara. Jadi di sini adalah proses hidrolisat protein ikan yang sudah berubah menjadi sebuah cairan. Tentu tidak hanya berhenti di sini saja. Dari hasil penggilingan ikan yang kemudian berubah menjadi cairan, kemudian diubah ke alat yang berada di sebelah sini. Ini tinggi sekali, saudara. Ini adalah alat untuk mengubah cairan menjadi sebuah bubuk atau tepung yang ini kemudian dapat dikonsumsikan menjadi sebuah susu ikan, saudara. Jadi tadi kita sudah mengikuti segala rangkaian proses penggilingan ikan dan tadi sudah disampaikan oleh manajemen plan dari PT Berikan Bahari Indonesia mengatakan proses penggilingan ikan ini memakan waktu sekitar 12 jam, saudara. Mulai dari pengolahan ikan petek untuk melihat seberapa besar ukurannya, kemudian dihancurkan menggunakan alat penggiling. Langkah yang ketiga adalah mengubah hasil penggilingan ikan menjadi sebuah hidrolisat atau sebuah cairan. Dan yang terakhir ini adalah diubah menjadi sebuah bubuk atau tepung, saudara. Menjadi produk seperti ini, namanya surikan. Nah, surikan ini ada dua rasa. Yang pertama adalah rasa coklat dan juga ada rasa stroberi, saudara. Nah, hasilnya ini bubuk powder HPI seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Hasilnya akan menjadi seperti ini dan ini kemudian dikemas menjadi produk bernama surikan. Nah, saya lebih penasaran lagi untuk mengetahui seperti apa rasanya. Nah, saat ini ada di sisi sebelah kanan saya, ada dua rasa, stroberi dan juga rasa coklat. Mas, selamat siang. Gracia Kompas TV, saya mau mencoba rasanya seperti apa, oke? Ya. Yang coklat dulu deh. Pakai es batu. Nah, saudara, ini rasa coklat kita akan coba terlebih dahulu ya. Ini rasanya akan seperti apa? Nah, susu ikan yang rasa coklat ini memang masih ada rasa amisnya. Tapi kalau Anda penggemar ikan yang sudah terbiasa dengan rasa amis ikan, mungkin ini menjadi sesuatu hal yang baik-baik aja ya. Nah, kebetulan saya ini suka ikan, jadi saya nggak terlalu terganggu dengan bau amis yang ada di dalam susu ikan ini yang rasa coklat. Kita coba rasa stroberi.
Oke, terima kasih Mas. Nah, yang tadi rasa coklat kita coba rasa stroberi. Nah, yang rasa stroberi ini malah justru lebih enak karena rasa amisnya bener-bener nggak ada sama sekali. Kita minum juga nggak terlalu berasa rasa ikannya. Jadi kalau menurut saya, bagi kalian yang nggak terlalu suka ikan, tapi pengen mengonsumsi susu ikan, saya sih lebih memilih susu ikan dengan rasa stroberi. Itu tadi serangkaian proses penggilingan ikan yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Prosesnya nggak selesai sampai di sini, saudara, karena kita juga harus melihat untuk mengecek seperti apa gizi dari susu ikan yang sudah dihasilkan berupa tepung ini ke Bekasi, Jawa Barat. Ikuti terus laporan kami, saudara. Lumayan saudara menempuh perjalanan 4 jam dari Indramayu menuju ke Bekasi, dan di Bekasi ini adalah tempat terakhir untuk kita melakukan proses packaging. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti apa proses packagingnya, saat ini sudah ada bersama dengan saya salah satu founder dari Berikan Protein. Halo, selamat malam Pak, dengan nama siapa? Saya Iwa. Pak Iwan, bisa dijelaskan apa yang dilakukan teman-teman yang berada di belakang saya ini? Oke, baik. Terima kasih untuk saat ini yang ada di belakang kita, ini adalah proses pengepakan bagaimana si surikan ini setelah di-mixing bahan-bahan baku yang ada, kemudian kita pak gitu, dikemas. Jadi pengepakan di sini kita mulai dari dimasukkan ke dalam aluminium foil, terus kemudian di-seal, kemudian dimasukkan ke dalam box-box yang siap selanjutnya untuk dijual, seperti itu. Jadi ini satu box ini berisi berapa gram? Satu box isinya 350 gram, itu untuk 10 kali penyajian. 10 kali penyajian, oke. Tanpa berlama-lama lagi saudara. Sepertinya saya penasaran untuk mencoba rasanya seperti apa. Nah itu ada di sisi sebelah kiri sini saudara. Ini ada 2 rasa yang ditawarkan di sini, yaitu rasa coklat dan juga rasa stroberi. Kita coba satu persatu ya saudara. Rasa coklat. Nah, kalau yang saya coba barusan rasa coklat ini, kalau dari aromanya masih ada bau amisnya ya Pak ya. Tapi kalau untuk rasa tidak terlalu kerasa sekali rasa ikannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan rasa stroberi, nah, kalau yang rasa stroberi ini justru aroma amis dari ikan ini sangat tidak terasa sama sekali. Jadi kalau bagi Anda yang sangat menyukai susu tapi ingin menghindari aroma amisnya, ini boleh memilih salah satu ya, bisa rasa stroberi atau rasa coklat. Nah Pak, ini menarik sekali nih buat saya, pengalaman baru untuk bisa merasakan susu ikan. Ini kira-kira apakah ada perbandingan gizi dengan susu ikan yang rasa coklat dengan rasa stroberi? Oke, jadi secara perbandingan gizi, kalau secara protein itu hampir sama. Untuk secara protein, kalau protein kontennya itu di situ hampir sama. Yang membedakan untuk yang stroberi itu memang kandungan gulanya sedikit lebih rendah. Ya gitu, seperti itu. Karena apa? Karena di pasar itu memang permintaannya macam-macam. Ada yang memang suka dengan rasa gula murni gitu, seperti itu. Ada juga sebagian masyarakat yang memang menyukai kadar gulanya ingin lebih rendah gitu ya. Kemudian kita substitusi dengan gula alami yang lain. Nah, untuk yang stroberi itu memang kita ada substitusi gula alami yang lain supaya kandungan gulanya bisa lebih rendah lagi gitu, seperti itu. Meskipun sebenarnya saat ini kandungan gulanya juga di sisurikan ini juga tidak terlalu tinggi juga. Nah, kenapa tidak dibuat sama aja gitu Pak untuk kandungan gulanya antara rasa coklat dan rasa stroberi? Ya, sekali lagi kalau bagi saya sebagai R&D itu lebih mengedepankan bagaimana permintaan pasar. Gitu ya, kita meminta karena teman-teman di marketing kan tentunya akan meminta kepada kami gitu ya, ingin produk yang seperti apa gitu, seperti itu. Nah, itu oleh karena itu maka kita sesuaikan dengan permintaan marketing tadi itu, seperti itu. Jadi lebih ke arah situ. Ini kan tadi juga saya sempat mencoba, ada yang rasa coklat ini agak sedikit kentara sekali ini ya, apa aroma amisnya. Beda dengan stroberi, ini disebabkan oleh apa nih Pak? Ya,
Bisa jadi juga karena memang untuk yang coklat itu kita menggunakan perisanya kan coklat bubuk asli. Itu coklat bubuk asli, jadi supaya apa namanya untuk mengcover bau amisnya dengan mengandalkan dari rasa coklatnya, gitu ya seperti itu. Dan sedangkan untuk yang stroberi itu memang menggunakan kita menggunakan perisa gitu ya, dengan apa perisa stroberi. Kemungkinan mungkin untuk yang stroberi itu yang lebih apa bisa menutupi aroma dari si HPI-nya gitu seperti itu. Dan tentunya ini juga jadi apa namanya masukan juga bagi saya ataupun dengan tim gitu seperti itu, bagaimana supaya lebih menyempurnakan lagi. Harapannya sih kita memang targetnya proteinnya tinggi, terus kemudian aromanya bisa ditekan sedikit mungkin untuk rasa fisiknya gitu seperti itu. Itu memang targetnya. Itu seperti itu. Nah, hidrolisat protein ikan ini kan sebetulnya baru didengar ya oleh masyarakat awam sendiri. Sebetulnya apa sih keunggulan dari HPI sendiri dibandingkan dengan proses pembuatan susu sapi pada umumnya? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan susu sapi ini tidak apple to apple juga, itu seperti itu. Jadi ini kan bukan ya untuk dibanding dibenturkan gitu ya. Ini kan sebenarnya lebih ke arah bagaimana ini adalah pilihan sumber protein. Nah, untuk yang si HPI ini salah satu keunggulannya pertama dari ikan yaitu mengandung ada karakter asam amino tertentu yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua untuk si surikan ini gitu ya karena dia menggunakan HPI. HPI itu adalah crude protein yang sudah dipecah-pecah. Dia sudah dipecah oleh enzim sehingga strukturnya itu bisa jadi lebih sederhana sehingga di tingkatan asam amino. Nah, jadi ketika kita makan sumber protein lain, maka proteinnya itu harus dicerna dulu oleh tubuh supaya jadi lepas asam aminonya kemudian baru diserap. Nah, itu seperti itu. Nah, sedangkan di HPI ini sudah berupa asam amino, sudah berupa partikel protein yang yang sudah kecil-kecil sehingga penyerapannya pun bahkan ini pernah diteliti juga oleh peneliti di BRIN itu seperti itu bisa sampai 93% ininya penyerapan efektivitas dari protein yang dimakannya itu seperti itu. Jadi mungkin salah satu keunggulannya itu makanya kita juga pernah di tahun di bawah 2020 itu kita juga bekerja sama juga untuk membuat makanan terapeutik gitu ya, jadi makanan untuk terapi bagi orang-orang yang malnutrisi itu seperti itu. Jadi dengan HPI itu dia akan lebih cepat penyerapan oleh tubuhnya, makanya lebih ke arah efektivitas. Sedangkan kalau misalnya bagi makan yang protein kasar lain bisa jadi dari misalnya kita makan daging nih 100 gram daging kita makan, mungkin yang diserap itu tidak sampai 70% ataupun 80%-nya gitu ya. Karena kan tergantung oleh daya serap dari masing-masing orang. Itu seperti itu. Tapi dengan HPI ini karena dia sudah berupa peptida, berupa bahkan sudah di tataran asam amino, itu lebih cepat, lebih efektif untuk penyerapannya. Oke, jadi bisa dibilang susu ikan ini bukan sebagai pengganti susu sapi ya. Ini fokusnya adalah sebagai jalur alternatif Ya, untuk pilihan bagi masyarakat yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi, ini bisa juga menggunakan susu ikan yang kaya akan proteinnya. Tadi saya juga baru tahu dari penjelasan Bapak sendiri bahwa HPI ini tidak hanya diproduksi untuk ikan saja, tapi juga untuk produksi yang lain. Seperti apa contohnya? HPI, jadi sebenarnya hidrolisa protein ikan itu produk turunannya maksudnya atau gimana? Oke, produk turunannya itu memang kita ini sangat fleksibel ya. Jadi penggunaan dari HPI ini tidak hanya ikan aja, kita juga bisa hidrolisa protein lain pun bisa, gitu ya seperti itu. Jadi sekarang juga hidrolisa kedelai juga ada gitu seperti itu. Terus kemudian juga hidrolisa yang lain juga ada. Kami pun di pabrik yang ada di Bintan itu juga ada hidrolisa gamat. Jadi itu dari teripang ataupun gamat itu kita bisa ngambil kolagen juga itu seperti itu. Jadi ini tergantung bagaimana bahan baku yang diproses dan apa tujuan untuk yang kita ingin dapatkan. Nah kalau ikan ini lebih ke arah proteinnya gitu seperti itu. Jadi dari teknik HPI ini, Pak, ini apakah kira-kira membutuhkan biaya yang cukup mahal? Karena kan saya baru mendengar juga sepertinya ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Ya, kalau terkait dengan biaya saya rasa ini relatif tidak mahal.
Gitu. Yang mahalnya itu adalah teknologinya aja, risetnya. Jadi risetnya inilah ya kuncinya. Bahkan bagi kami gitu ya diberikan, kita memiliki visi gitu, selain berinovasi, kita juga ingin berbagi. Jadi makanya kita ingin menggandeng juga semua komponen gitu ya, semua sinergitas pentahelik ataupun yang lainnya, bagaimana kita bisa menjadikan ini si sumber protein yang potensial di Indonesia ini bisa dioptimalkan. Ya, ikan jumlahnya sangat melimpah di Indonesia gitu ya. Bahkan mungkin ikan-ikan bagusnya sekarang masih diekspor gitu seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang besar ini? Di antaranya kami berinovasi itu dengan ya tentunya kita juga bekerja sama ya. Awalnya pun kita disupport oleh BRIN juga, bahkan oleh KKP sejak dari 2017 itu seperti itu. Nah, itu bagaimana ini hasil inovasi ini bisa disebarkan gitu. Ini bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat yang mulai dari Indonesia gitu seperti itu. Ini kan proses HPI ini kan juga membutuhkan suhu panas ya yang cukup tinggi. Ini kira-kira akan mengurangi kandungan gizi yang berada di dalam susu tidak? Ya, jadi untuk proses yang kami lakukan itu adalah sistemnya itu adalah HTST, jadi High Temperature Short Time. Kita menggunakan spray dryer, memang temperaturnya tinggi gitu ya. Tapi proses perjalanan dari si HPI-nya itu di spray yang liquid itu sampai dia jadi powder itu cuma beberapa detik saja. Itu seperti itu. Jadi itu untuk meminimalkan kerusakan dari proteinnya. Jadi sejumlah inovasi masih terus dilakukan demi untuk bisa menjadi jalur alternatif ya susu ikan ini. Terima kasih Pak atas waktunya sudah menjelaskannya kepada kami. Nah, saudara, itu tadi penjelasan singkatnya dari pihak Berikan Protein bahwa sekali lagi semoga ini juga bisa menjadi hal yang baik buat program pemerintah ke depan. Salah satunya adalah makan bergizi gratis, saudara. Dan semoga juga ini bukan hanya sebagai pengganti susu sapi, tetapi ini juga bisa menjadi jalur alternatif ataupun pilihan bagi Anda yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi, ini bisa beralih ke susu ikan. Tentu harganya jauh lebih murah. Nah, jurnalis Kompas TV, Gracia Adur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat bersama juru kamera saya Veriska Immanuel. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.